Apa yang terjadi saat itu tidak masalah. Aku akan keluar dulu, sebentar lagi aku akan mengirim kalian keluar." Setelah itu Ibu Ye Wu Ying sudah keluar dari kamar. "Apa-apaan? Ibu memperlakukanku seperti anak kecil. Tidak memberitahuku apapun." Mendengar itu Ye Yun berkata, "Mungkin, dia juga menyembunyikan sesuatu." Setelah itu berpindah di malam harinya, kemudian Permaisuri Xiao Su mengingat kembali saat Ye Wu Ying baru datang. "Kenapa kau datang ke sini? Bagaimana bisa ayahmu begitu tidak bertanggung jawab? Kau perempuan, itu tidak aman." Lalu Ye Wu Ying menjawab, "Ayah, dia meninggal." Mendengar itu ibunya menggertakkan giginya, sambil mengeluarkan air mata. Kenapa kau?" Kemudian berpindah 30 tahun yang lalu, di Istana Kekaisaran Negara Dingin Utara. Bukankah Si Liang sudah ditekan oleh Dong Huang selama ini? Kenapa tiba-tiba meluncurkan serangan sengit di Kerajaan Dingin Utaraku? Dan itu sudah mencapai kota Kekaisaran, Yang Mulia. Ini, apa yang sedang terjadi? Hei, kehendak dewa tidak dapat diprediksi, Ye Yang. Si Liang, tiba-tiba muncul seorang jenius yang tak tertandingi, Labu Zhang. Baru berusia 25 tahun, tapi menjadi raja prajurit. Apa? Berusia 25 tahun, raja prajurit, itu pasti bohong. Aku juga kaget, karena orang ini, Liang Barat tidak lagi tunduk pada Huang Timur, dan sekarang bahkan memiliki kekuatan untuk menyerang Dingin Utara. Dan negara kita tidak memiliki raja prajurit yang bertanggung jawab atas prajuritnya. Jadi dia didorong sepenuhnya oleh Labu Zhang, tapi dalam 3 hari, dia sudah dikalahkan ke ibu kota kekaisaran. Meminta bantuan dari Huang Timur, keluarga kerajaan kita membayar jutaan upeti ke Huang Timur setiap tahun. Tidak ada gunanya Ye Yang, raja prajurit Huang Timur hampir berusia 1000 tahun. Sekarang, seluruh domain Pink Mirror, keluarga dari 3 kerajaan semuanya pada takut oleh raja prajurit berusia 25 tahun ini. Raja prajurit, bisa hidup 1000 tahun, Raja Labu Zhang baru berusia 25 tahun, tapi dia masih bisa menjalankan dunia selama hampir 1000 tahun. Sekarang, siapa yang berani main-main dengannya? Siapa yang berani menentangnya? Dan siapa yang berani membunuhnya? Mendengar itu Ye yang terdiam sesaat. "Maaf, ayah mertua. Saya, yang 5 tahun lebih tua dari Labu Zhang, sekarang, saya hanyalah pecundang yang baru saja menjadi Dharma." "Hei, apa ini? Apa kau mengejekku?" Seorang lelaki tua yang baru menyadari fase Dharma pada usia 50. Mendengar itu Ye yang menjawab, "Kultivator, semua orang yang bisa mencapai tahap Dharma adalah para jenius." "Benar. Kau berusia 30 tahun, kau adalah seorang jenius di antara para jenius, namun, sekarang ini tidak sepenuhnya tanpa solusi. Ye Yang, apakah kau tahu kemampuan Dharmaku? Itu kekacauan waktu, bisa mencuri umur orang yang diparasit, tapi kecepatannya terlalu lambat, butuh berhari-hari untuk mencuri 1 hari seumur hidup. Ya, tapi aku harus memparasit ratusan tahanan, mencuri lebih dari tahun kehidupan. Meskipun kehidupan yang dicuri oleh kekacauan waktu tidak akan diberikan kepadaku. Tapi pada saat kematianku, aku bisa menciptakan dunia rahasia waktu dan menjebak si pembunuh di dalamnya. Waktuku saat ini mencuri total 1732 tahun kehidupan, maka kau dapat menciptakan dunia rahasia dengan waktu yang sama. Tinggal di dunia rahasia sampai akhir zaman, tapi itu hanya sebentar di luar. Ye Yang, tahukah kau kesempatan apa ini? Artinya, bisa berkultivasi ribuan tahun di dalamnya. Tanpa batas hidup, babi juga bisa berkultivasi menjadi raja prajurit. Kemudian mertuanya memberikan pisau kepada Ye Yang. Ya, selama kau mengatasi kesepian 1000 tahun, kau akan bisa berkultivasi menjadi raja prajurit. Tidak, pasti ada cara lain, ayah mertua dan aku akan membawa Xiaoli bersama. Kita bertiga bisa lepas dari kerajaan Si Liang, ayah mertua. Anda tidak perlu mati, kita tidak harus mati di Beihan.
Ye Yang, Bei Han, ini adalah jiwaku, dan rumahku, hanya itu yang aku miliki. Siapapun dapat melarikan diri, tapi hanya aku, Kaisar Bei Han, yang tidak akan pergi. Maafkan aku Ye Yang, untuk menempatkan tanggung jawab seperti itu padamu. Tapi selain kau, aku tidak bisa menemukan orang yang lebih baik. Jaga Xiao Su untukku, bayimu akan segera lahir. Tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, ketika dia belajar memanggil kakek. Ingatlah untuk membawanya ke kuburanku untuk mengatakannya padaku, ahahaha. Kemudian Ye Yang langsung menusuk kakek itu, tapi Ye Yang menusuk kakek sambil menutup mata dan menangis. Lalu kakek itu berkata untuk terakhir kalinya, Bei Han, aku akan serahkan padamu. Setelah itu Ye Yang membuka matanya, dan dirinya melihat mertuanya yang sudah innalillahi. Kemudian Ye Yang keluar dari tempat itu, dan menuruni tangga untuk meninggalkan tempat itu. Setelah itu Ye Yang memperlihatkan tatapan yang sangat serius. Setelah itu berpindah kembali pagi harinya di kamar ratu. Itu tidak mudah dilakukan, ibu mertua tidak bekerja sama dengan kita. Dan apa yang terjadi di rumahmu? Bagaimana ibu mertua menjadi ratu? Ye Yang, ayah mertua, tidak mengatakan apa-apa. Ye Wu Ying menjawab, ini, aku tidak yakin apa yang terjadi di antara mereka. Aku bahkan tidak tahu siapa ibuku sebelumnya. Dan ibumu di sini benar-benar melahirkan seorang anak perempuan, ucap Ye Yun. Kau terlihat seusia dengan yang disebut Gesang, dan dia memiliki telinga kelinci orang Siliang. Hubungan keluargamu benar-benar kacau. Apa? Dia? Sebenarnya adikku. Apa? Kamu tidak tahu? Lalu Wu Ying menjelaskan, sebelumnya, Sekte Iblis kami akan mendukung keluarga kerajaan berpangkat tinggi di Siliang. Pangeran dan putri lainnya ada dalam daftar pembunuhan kami. Hanya saja, aku tidak menyangka kalau dia, yang telah aku coba bunuh, sebenarnya adalah saudari perempuanku. Mendengar itu Ye Yun berkata, aku hanya bisa mengatakan, kalau hidup tidak dapat diprediksi, kan, tidak heran aku bertemu dengannya di sebuah desa kecil di Donghuang. Ternyata itu adikmu. Mendengar itu Ye Wu Ying berkata, kita masih perlu tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya, jangan keluar dari topik lagi. Sekarang, itu tidak sederhana, aku akan mendapatkan metode untuk membangkitkan bayi ajaib, dan kembali ke Huang Timur. Lalu aku kembali ke rumahmu dan mengajak tunanganku melarikan diri untuk menjadi penduduk desa di pegunungan. Bagaimana denganmu, Ye Wu Ying? Kapan kau punya waktu untuk datang melihat ikan masku? Mendengar itu Ye Wu Ying menjawab, aku bukan anak kecil, aku tidak tertarik melihat ikan mas. Tapi aku tidak menyangka, kau alkemis pertama di benua, tapi sebenarnya. Mungkin aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan akan menjadi raja prajurit pada usia 500. Lalu pinjam dari langit 500 tahun lagi, untuk menjelajahi cara menuju keabadian. Tidak buruk untukmu. Tapi aku merasa bahwa rentang hidup Dharma 500 sudah cukup bagiku. Terus hidup, teman dan keluarga berubah menjadi abu. Sisanya hanyalah hidup yang sepi dan membosankan, itu mungkin perasaan keabadian. Dan Ye Wu Ying yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Lalu Ye Wu Ying berkata, kau keluar dari topik lagi. Mari kita bicara tentang ibuku. Kau yang memulainya. Bukankah ibumu senang di sini? Dia memiliki banyak anak dan cucu. Jawab Ye Yun. Tapi wajahnya penuh keputusasaan. Tapi kemudian ada seseorang yang berkata di depan kamar. Ratu, yang mulia menunggu Anda di taman. Apa Anda akan pergi ke sana sekarang atau akankah Anda menolak yang mulia? Raja, ku tebak dia pasti tahu sesuatu. Permaisuri ada di sini. Permaisuri datang sangat cepat hari ini. Aku pikir itu akan sama seperti sebelumnya. Menungguku menghabiskan teh dan kemudian setelah sekian lama, kau datang terlambat. Tapi itu normal jika kau tidak menyukaiku. Kalau begitu apa kau sudah bersiap-siap? Mendengar itu Ye Wu Ying berbisik kepada Ye Yun, siap? Bersiap untuk apa? Bagaimana aku bisa menjawabnya? Ye Yun menjawab,
Diam adalah jawaban terbaik, mari kita dengarkan lebih banyak dan kurangi bicara. Mendengar itu kemudian Ye Wuying terdiam. Ah, aku pikir kau tidak terlambat hari ini karena kau sedang dalam mood yang baik untuk berbicara denganku, sepertinya kau tidak ingin berbicara. Maka aku akan mengatakan sesuatu yang menarik, soal pencabutan larangan di tubuh Gesang. Aku orang jahat, tapi aku tidak tertarik menipu orang mati. Jadi, aku tidak berbohong kepadamu tentang kesepakatan ini. Ketika festival dimulai dalam 3 hari, kau akan mengorbankan dirimu untuk membantu kami mendapatkan kuncinya. Setelah itu dilakukan, aku akan melepaskan Gesang dari pengekangannya, membebaskannya, dan memberinya kemuliaan dan kemakmuran seumur hidup. Ini kesepakatan, berikan hidupmu, sebagai ganti hidup putrimu. Kesepakatan yang cukup adil. Benar kan? Hidupmu, sebagai ganti nyawa putrimu, ini kesepakatan yang adil, bukan? Jadi begitu, orang ini adalah binatang, beraninya dia menggunakan nyawa putrinya seperti itu. Dari nada ini, Gesang pasti bukan putrinya, bukan putri dari darahnya. Itu terlalu berlebihan, mengancam kehidupan wanita yang tidak bersalah dan lemah. Mendengarkan nada suaranya, istrinya mungkin juga bukan tituler. Sial, kepala orang ini sedikit abu-abu dan sangat menyebalkan. Sial, perasaan simpati apa yang tiba-tiba kurasakan. Setelah itu orang itu berkata, baiklah, aku tidak punya hal lain, jadi aku akan pergi sekarang. Dan setelah kepergian orang itu, Ye Wuying berkata, tidak heran ibu tidak mau pergi bersama kita, itu karena anjing ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu jenis pengekangan apa yang dia pakai pada Gesang. Pergi ke kediaman putri dulu, dan temukan Gesang. Yang mulia, silakan lewat sini. Gesang, aku di sini untuk mengirim Master Jin kelak kembali padamu. Ibu Suri, apa Anda sudah menyelesaikan pemangkasan? Lalu Ye Wuying berkata, tindakan Master itu sangat natural. Biarkan aku menunjukkan bunga ini padamu. Bunga ini? Aku jadi sangat mengantuk. Hei, ini bagus. Bagaimana? Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Benar saja, aku melihat seluruh tubuhnya, ada larangan tersembunyi di kepala. Tapi begitu dipicu akan meledak. Orang tua itu kejam. Itu benar. Tapi apa metodemu benar-benar berhasil? Jangan khawatir, seharusnya baik-baik saja dengan metode ini. Aku bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Ingatlah untuk meluangkan waktumu selama mungkin, jika tidak maka akan mudah gagal. Yah, aku selalu merasa kalau kau ingin membunuh saudara perempuanmu sendiri. Jangan jadi pesimis. Kau sendiri yang pesimis, bukan? Tidak akan lama. Setelah itu beberapa saat kemudian, terlihat di sana ada permaisuri Xiaosu. Kirim mereka keluar. Dan kemudian, Gesang. Tapi kemudian ada seseorang yang berkata, Yang mulia kembali sangat awal hari ini, biasanya, Anda tinggal di tempat Tuan Putri selama setengah hari. Apa aku pergi ke tempat Gesang? Ya, setelah Anda bertemu Lucia di mansion, Anda membawa Tuan Jin kelak ke mansion Putri. Tidak baik, orang yang bertemu dengan Kaisar pasti Xiao Ying. Dia pasti telah mengetahui alasanku tidak ingin pergi. Dia mencoba membunuh Gesang untuk memutuskan pengekangku. Aku harus cepat ke tempat putri, untuk menghentikannya. Kemudian Xiaosu membuka pintu, dan dia berkata, Xiao Ying, jauhkan tanganmu. Tapi kemudian terlihat Ye Yun yang sedang memasukkan kepala Gesang ke dalam mulutnya. Kau, dasar iblis, kau benar-benar memakan putriku mentah-mentah. Ibu, jangan marah, dia mencabut pengekangnya. Apa ada metode seperti itu? Aku bisa melakukannya juga jika kepalanya mati. Kemudian berpindah di istana halaman belakang, terlihat di sana ada Yelu Labuzang dan Patua Lucia. Dan di sana mereka berdua sedang bermain catur. Setelah itu Yelu Labuzang bertanya, apa yang membuat Kaisar Barat tidak bisa menahan bidak? Tapi Lucia berkata, anehnya, jika aku tidak merasa salah, segel terlarangku yang ditinggalkan oleh Dharma telah dilepas.
Itu telah dihapus dari Yelu Gesang, sepertinya wanita itu ingin berjuang sampai akhir. Dan Yelu Labuzang yang mendengar itu sangat marah sampai menghancurkan sesuatu yang ada di tangannya. Tapi Lucia berkata, itu tidak akan mempengaruhi arah pengorbanan kita. Kau tidak bisa pergi jika kau ditempatkan di formasi, jadi serahkan sisanya padaku. ABCD, aku perintahkan kau pergi untuk menangkap ratu dan putrinya. Jika ada halangan, bunuh tanpa ampun. Dan ABCD berkata dengan kompak. Baik. Kemudian berpindah di rumah putri, lalu Permaisuri Xiaosu berkata. Ini, benar-benar diangkat. Ye Wuying menjelaskan, itu wajar. Orang ini, Ye Yun, lahir dengan ginjal aneh. Tampaknya mampu mencerna energi asing yang masuk ke dalam tubuh. Untuk berada di sisi yang aman, aku juga memberinya energi impuls khusus. Benar-benar luar biasa, bahkan telinga kelinci yang aku buat untuk Gesang sebelumnya dicerna. Mendengar itu Ye Yun berkata, telinga kelinci? Dibuat? Apa-apaan? Permaisuri Xiaosu menjelaskan, Dharma bulan fantasiku dapat membangun semua yang aku rasakan. Telinga kelinci di atas kepalanya hanyalah hasil dari kekuatan sihirku. Kita akan membicarakan hal ini nanti. Bawa Gesang, ayo keluar dari sini. Larangan itu dicabut dengan paksa. Kaisar Siliang pasti sudah menyadarinya. Sebelum antek-anteknya menemukan kita, tinggalkan ibu kota Siliang sekarang. Dan benar saja, terlihat ada seseorang yang ada di atas atap. Arai penginderaan istana telah mendeteksi mereka. Pergilah. Dan di sisi lain, Ye Yun berkata, pergilah, kami akan segera dapat meninggalkan area istana. Hahaha, pada saat itu, laut akan luas dan langit akan membiarkan burung-burung terbang. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berkata, konyol, dan mereka bertiga yang mendengar itu sangat terkejut. Kemudian ada seseorang yang melesat sangat cepat, sampai-sampai Permaisuri Xiaosu, Ye Wuying dan Ye Yun bisa dilewati dengan cepat, langit tinggi dan burung terbang, lautnya luas dan bebas, apa hanya mengandalkanmu, itu konyol, ucap orang itu yang menghentikan pelarian Ye Yun dan yang lainnya. Aku adalah Komandan Agung di bawah Kaisar Siliang, hari ini, jalan ini ditutup. Dasar pengkhianat, cepat menyerah dan pergi denganku untuk menemui Yang Mulia. Mendengar itu Ye Yun berkata dengan lantangnya, dasar anjing kaisar. Dan orang itu yang mendengar itu menyuruh Ye Yun menjaga kata-katanya. Ucap orang itu sambil akan menyerang Ye Yun, kemudian Ye Yun langsung terkena pukulan orang itu dengan keras. Sampai-sampai Ye Yun terpental ke belakang, tapi tidak sampai di situ, karena di belakang Ye Yun ada orang yang sudah menunggunya dengan rantai, lalu orang itu langsung melesat dengan cepat. Dan orang itu sudah berada di samping Ye Yun, kemudian Ye Yun langsung diikat dengan rantai orang itu, menangkap selesai, ucap orang itu. Brengsek, kau ingin mengendalikan gajah raksasa dengan rantai anjing ramping ini? Dasar bodoh, ini emas hitam, cukup untuk menjebak naga. Apalagi seekor gajah, tapi berjuang sepanjang waktu adalah masalah, dan Ding akan menjalaninya untukmu. Kemudian orang itu memberikan rantainya kepada Pertama. Dan Pertama langsung menangkap rantai itu, setelah itu Pertama langsung menarik rantainya. Rasakan ini, kemudian dia langsung mengayunkan rantainya. Sampai-sampai Ye Yun terbentur tembok berkali-kali. Tapi kemudian ada orang yang baru datang, yang akan menyerang Ye Yun, dan setelah itu muka Ye Yun terkena sendi wanita itu. Tapi tidak sampai di situ, Ye Yun langsung dikunci oleh wanita itu, dan kemudian Ye Yun diangkat ke atas dengan kakinya, lalu Ye Yun langsung dibanting dengan keras, sampai jalanan di sana hancur. Setelah itu wanita itu melompat, dan langsung mengeluarkan kekuatannya ke arah Ye Yun, dan terjadilah ledakan di sana yang sangat besar. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat terus untuk melanjutkan alur cerita manhwa ini. Bye-bye.